persentase meningkatnya suhu rata-rata atmosfer laut dan dataran bumi. Efek rumah kaca pertama kali ditemukan oleh Pascal Fourier pada tahun 1824. Pada dasarnya, efek rumah kaca adalah proses atmosfer menghangatkan planet sebagian besar energi matahari berupa radiasi gelombang pendek, termasuk cahaya tanpa energi matahari yang sampai di permukaan bumi akan berubah dari energi cahaya menjadi energi panas yang menghangatkan bumi. Permukaan bumi akan menyerap sebagian panas dan memantulkan kembali sisanya, yaitu panas yang berwujud radiasi inframerah gelombang panjang ke angkasa luar. Kedua, efek kembali. Pemanasan global juga dipengaruhi oleh berbagai proses kembali yang dihasilkannya sebagai contoh adalah pada penguapan air. Ada kasus pemanasan akibat tambahnya gas rumah kaca seperti CO2. Pemanasan pada awalnya akan menyebabkan lebih banyaknya air yang menguap ke atmosfer. Efek rumah kaca yang dihasilkan lebih besar apabila dibandingkan lebih akibat gas CO2 sendiri. Kembali ini hanya didampak secara perlahan karena CO2 memiliki usia yang panjang. Bila dilihat dari bawah, awan akan mematikan kembali radiasi cahaya ke permukaan sehingga akan meningkatkan efek pemanasan. Sebaliknya, bila dilihat dari atas, awan tersebut akan memantulkan sinar matahari dan radiasi cahaya ke angkasa sehingga meningkatkan efek pendinginan. Efek pemanasan atau pendinginan yang terjadi di awan tergantung pada beberapa tipe tersebut sebagai tipe dan ketinggian awan tersebut. Menurunkannya jumlah es di udara juga memberikan efek kembali yang mempengaruhi pemanasan global karena es juga memancarkan panas matahari keluar angkasa. Dataran dan permukaan air memiliki kemampuan memantulkan cahaya lebih sedikit bila dibandingkan dengan es dan mengakibatkannya akan menyerap lebih banyak radiasi matahari. Hal ini akan menambah pemanasan dan menimbulkan banyak lagi es yang mencair hingga dibuat terus yang selanjutnya akibat efek umpan balik lain yang meningkatkan gas rumah kaca adalah terlepasnya CO2 dan DH4 dari perairan es menggunakan tanah beku permafrost. Efek umpan balik yang terjadi di laut adalah menurunkannya kemampuan lautan untuk menyerap karbon karena suhu air menghangat. Pemanasan air laut mengakibatkan menurunkan tingkat nutrein dan zona zooxanthellae sehingga membatas pertumbuhan zooplankton daripada fitoplankton yang menyerap karbon. Iklim. Pengaruh pemanasan global pada iklim adalah berubahnya pola cuaca menjadi tidak terprediksi dan lebih ekstrim. Dampak pemanasan global pada perubahan iklim antara lain akibatnya gunung-gunung es akan mencair dan daratan akan mengecil, serta akan lebih sedikit es yang terkapung di perairan utara. Daerah-daerah yang sebelumnya mengalami salju ringan mungkin tidak akan mengalaminya lagi. B. Badai akan menjadi lebih sering karena peningkatan curah hujan. Peningkatan suhu meningkatkan kelembapan karena lebih banyak air yang menguap dari lautan. C. Air yang lebih cepat menguap dari tanah. Akibatnya beberapa daerah akan menjadi lebih kering dari sebelumnya. D. Angin akan bertiup lebih kencang dan mungkin dengan pola yang berbeda, tapi badai akan menjadi lebih besar karena peningkatan kelembapan air. E. Beberapa periode yang perubahan iklim akan terjadi pada beberapa tempat di bumi. 2. Peningkatan permukaan laut. Ketika atmosfer menghangat, maka permukaan laut juga akan ikut menghangat, sehingga volumenya ikut membesar dan menaikkan permukaan laut. Pemanasan juga dapat menyebabkan es di kutub mencair. Peningkatan air laut di bumi ini sudah mencapai 10-25 atau sekitar 4-10 di abad ke-20. Penaikan air laut juga dapat merubah ekosistem pantai. 3. Penurunan hasil pertanian. Perubahan cuaca dan iklim akan menyulitkan pertanian karena pola tanah akan berubah. Contoh, pada lahan pertanian tropis semi kering di beberapa bagian Afrika, pertanian mungkin gagal karena kekeringan. Pada daerah pertanian gurun yang menggunakan air irigasi dari snowpack pada gunung-gunung akan gagal karena snowpack atau kumpulan salju
musim dingin akan mencair sebelum puncak bulan-bulan. Gangguan ekologi, hewan dan tumbuhan mungkin akan sulit untuk menghindari efek dari pemanasan global karena sebagian lahan telah dikuasai oleh manusia, sehingga hewan bermigrasi menuju ke pegunungan atau di sekitar kutub, dan tumbuhan mengubah cara bertumbuhnya. Spesies-spesies yang bermigrasi ke arah kutub dan selatan yang terhalang oleh lahan perkotaan di lahan pertanian mungkin akan mati, dan beberapa spesies yang tidak mampu cepat untuk berpindah menuju kutub mungkin juga akan musnah. Contohnya seperti beruang kutub tinggal di kutub. Akibat pemanasan global, kutub perlahan mulai mencair dan menyebabkan beruang kutub akan musnah. 5. Dampak sosial dan politik. Perubahan cuaca dan lautan dapat mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan panas atau heat stroke dan kematian. Temperatur yang panas juga dapat menyebabkan gagal panen. Perubahan cuaca yang ekstrim dan peningkatan permukaan air laut akibat mencairnya es di kutub utara dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan bencana alam. Perubahan iklim atau climate change. Karena pemanasan global bisa berdampak kepada peningkatan kasus penyakit tertentu seperti ispa karena kemarau panjang atau kebakaran hutan, DBD karena musim hujan tidak menentu, pergeseran penyakit melalui vektor peningkat. Sebagai contoh, meningkatnya kejadian demam berdarah karena munculnya ruang ekosistem baru untuk nyamuk ini berkembang biak. Perubahan iklim juga menyebabkan beberapa spesies vektor penyakit Aedes aegypti, virus, bakteri, Plasmodium menjadi lebih resisten terhadap obat yang targetnya adalah organisme tersebut. Selain itu, beberapa spesies yang secara ilmiah akan terseleksi ataupun punah dikarenakan perubahan ekosistem yang ekstrim. Sebagai listrik masih menggunakan bahan bakar fosil, maka mengurangi penggunaan listrik secara tidak langsung akan mengurangi produksi CO2. B. Menanam pohon mengurangi banyak karbon dioksida. Caranya melalui fotosintesis dan menyimpan karbon dalam airnya, sehingga semakin banyak pohon semakin banyak CO2 di atmosfer yang dikurangi. C. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah salah satu sumber CO2 terbesar, sehingga mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menggunakan kendaraan secara efisien seperti menggunakan transportasi umum akan mengurangi sumber CO2. Mengantisipasi secara kolektif. A. Menggunakan energi alternatif seperti air, matahari, angin akan mengurangi karbon dioksida. B. Melestarikan hutan. Hutan merupakan paru-paru dunia, sehingga manusia harus menjaga hutan. D. Menghapus penggunaan CFC. Menghapus penggunaan CFC dapat dilakukan dengan mengganti CFC dengan gas lain yang lebih ramah lingkungan. D. Memperbaiki kualitas kendaraan dengan uji emisi. Kendaraan yang kualitasnya baik akan menghemat bahan bakar sehingga semakin sedikit menghasilkan CO2 atau karbon dioksida. Karbon dioksida dilepas ke atmosfer dengan menyimpan gas tersebut atau komponen karbonnya di tempat lain. Cara ini disebut karbon sequestration, menghilangkan karbon dan mengurangi produksi gas mahja. Karbon dioksida dapat dihilangkan secara langsung dengan menyuntikkan, menginjeksikan gas tersebut ke sumur minyak untuk mendorong agar minyak bumi keluar ke permukaan. Mendorong eskalasi oil sumur minyak dan batubara atau atmosfer akan mengisolasi gas tersebut di bawah tanah dengan menangkap dan menginjeksikan kembali karbon dioksida yang terbawa
ke permukaan bersama gas alam sehingga tidak dapat kembali ke permukaan. I got nothing